Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan nih kalau kabar kalian itu baik-baik saja. Jadi baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya salah satu memimpin doa. Jadi baik, untuk ketua kelas silahkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Yang berikut ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Yang namanya dipanggil, ajukan tangan, terus sebutkan nama panggilannya. Jadi baik, di sini ibu akan membacakan tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini dan juga indikator pencapaian. Nah, tujuan proses pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dengan benar dapat mengetahui dan juga memahami sistem gerak pada manusia serta menyebutkan macam-macam tulang, macam-macam otot dan juga macam-macam sendi. Nah, indikator pencapaian kita pada hari ini yakni memahami dan juga mengidentifikasi sistem gerak pada manusia serta memahami macam-macam tulang, macam-macam sendi dan juga macam-macam otot. Namun, sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menayangkan salah satu video proses pembelajaran doa kita pada hari ini. Ibu harap perhatikan ke depan, karena sebentar ibu akan bertanya apa yang telah kalian nonton dari video yang sudah ditayangkan. Jadi baik, setelah kalian menonton video yang telah ditayangkan, di sini ibu akan bertanya apa-apa saja yang telah kalian nonton dari video ini dan hal apa yang menarik dari video ini. Jadi baik, terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu dapat bergerak atau dapat melakukan aktivitas. Nah, di sini ibu ingin bertanya, mengapa manusia itu bisa bergerak atau bisa memberikan gerakan yang begitu bermacam-macam? Jadi, manusia dapat bergerak itu karena adanya kerjasama antara tulang dan juga otot, iya kan? Atau ada yang tidak bisa bergerak. Jadi manusia itu bisa bergerak apabila adanya antara kerjasama dari tulang dan juga otot. Nah, otot ini dia menempel atau dia melekat pada tulang manusia. Sedangkan yang memberikan berbagai macam gerakan itu dikarenakan adanya persendian. Nah, persendian di situ ada persendian gerak, persendian putar, ya kan? Nah, dari situ manusia dapat bergerak. Nah, yang berikut adalah mengapa manusia itu bergerak, ya dikarenakan adanya kerjasama antara tulang dan juga otot yang bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, yang tadi sudah ibu jelaskan. Jadi siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu gerak? Ya, betul sekali. Jadi gerak itu adalah kesatuan dari sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh kita sehingga manusia itu bisa dapat bergerak atau bisa dapat berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, yang berikut di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, di dalam sistem gerak ini itu kita akan mempelajari tentang yang pertama rangka, yang kedua otot, dan yang ketiga sendi. Namun di dalam rangka ini dibagi lagi berdasarkan jenis dan juga bentuknya. Yang dilihat pertama adalah gerak. Nah, gerak ini hubungan interaksi antara tulang, otot, dan juga persendian. Yang berikut adalah rangka. Rangka ini adalah susunan tulang-tulang yang membentuk suatu sistem tertentu. Yang berikut adalah tulang. Tulang ini adalah alat gerak pasif karena dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan dirinya. Nah,
berikut adalah otot. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif. Nah, mengapa? Dikarenakan otot ini dia mampu berkontraksi atau berelaksasi. Nah, siapa yang tahu apa itu kontraksi dan apa itu berelaksasi? Nah, kontraksi itu adalah saat otot kita ini memendek. Sedangkan berelaksasi itu saat otot kita ini memanjang. Yang berikut adalah sendi. Nah, sendi ini adalah hubungan antara tulang yang dapat digerakkan. Jadi, sendi ini adalah hubungan antara tulang yang dapat digerakkan. Itu bisa dilihat pada ibu jari kita, ibu jari antara tulang itu yang disebut dengan sendi. Yang berikut di sini ibu akan membagikan kalian dalam bentuk dia kelompok untuk mendiskusikan. Setelah itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi baik, setelah kalian presentasikan. Jadi baik, terima kasih kepada tiap-tiap kelompok yang sudah mempresentasikan. Di sini ibu akan menyimpulkan. Jadi yang dapat menyusun rangka tubuh kita yakni dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini dia terdiri dari tulang bagian muka. Yang dapat dibagi lagi ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang langit-langit, serta tulang pipi, tulang mata, dan tulang pangkal lidah. Nah, tulang tengkorak bagian kepala ini atau dengan kata lainnya tempurung ini terdiri dari tulang kepala bagian belakang, tulang ubun-ubun, tulang dahi, dan tulang baji, serta tulang pelipis dan tulang tapis. Yang berikut adalah tulang badan. Nah, tulang badan ini atau dengan kata lainnya aksial itu adalah kelompok tulang yang membentuk badan. Nah, tulang dibentuk oleh ruas yang terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, serta tulang gelang panggul. Nah, tulang belakang ini dia terdiri dari 7 ruas leher, 12 ruas punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelengkang, serta 4 ruas tulang ekor. Yang berikut adalah tulang rangka badan ini terdiri dari yakni yang pertama tulang belakang yakni terdiri dari 7 ruas tulang leher. Yang berikut adalah tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dia berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Nah, tulang anggota gerak ini dia terdiri dari dua bagian yakni anggota gerak bagian atas dan juga anggota gerak bagian bawah. Namun pada tulang anggota gerak atas ini dia terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Yang berikut adalah tulang anggota gerak bagian bawah. Ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari. Yang berikut adalah kita akan membahas mengenai macam-macam tulang. Nah, macam-macam tulang ini ada yang tahu? Jadi baik, macam-macam tulang yang pertama itu dibagi berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan jenis kekerasannya. Nah, berdasarkan bentuk dan kekerasannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tulang pipa. Nah, pada tulang pipa ini berbentuk seperti pipa atau seperti silindris. Nah, pada tulang silindris ini contohnya itu pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang paha, dan juga pada tulang bagian pipi ini dia terdapat jum-jum kuning lemak yang dimana berfungsi untuk sebagai proses pembentukan sel lemak, dan juga pada bagian ujung tulang pipa ini dia terdapat tulang rawan yang berfungsi untuk
proses pembentukan tulang atau proses pertumbuhan tulang. Yang berikut adalah tulang pipi. Nah, tulang pipi ini dia berbentuk seperti lempengan dan juga lebar. Nah, pada tulang pipi ini dia berisi sumsum merah. Dia itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, di situ dia berfungsi untuk melindungi organ-organ bagian dalam tubuh. Nah, organ-organ bagian dalam tubuh itu misalnya pada tulang rusuk, tulang dada, dan juga pada tulang belikat. Yang berikut adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek ini dia berbentuk seperti kubus atau bola, atau dia berbentuk seperti bulat. Nah, di dalam tulang ini terdapat sumsum merah yang sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, contohnya pada pergelangan kaki, pada pergelangan tangan, pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu adalah contoh pada tulang pendek. Yang berikut adalah tulang dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama tulang keras. Nah, tulang keras dengan kata lainnya itu osteon. Nah, contoh pada tulang keras itu pada tulang lengan atas, tulang betis, dan juga tulang kering. Yang berikut adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan ini dengan kata lainnya itu kartilago. Nah, tulang rawan ini sifatnya itu seperti elastis. Maksudnya elastisnya itu berarti dia tuh lentur. Jadi tulang elastis atau tulang rawan ini contohnya itu pada kuping hidung, pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, itu yang termasuk dalam contoh bagian tulang rawan. Nah, yang berikut kita akan membahas tentang persendian pada manusia. Nah, yang perlu diketahui yang pertama sendi. Sendi itu adalah hubungan antara tulang yang satu dan juga tulang yang lain. Nah, pada persendian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini artinya persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang leluasa. Yang berikut adalah amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini artinya hubungan antara tulang yang tidak terjadinya gerakan. Yang berikut adalah sendi amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini adalah hubungan antara tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, sendi diartrosis ini dibagi menjadi beberapa, yakni sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser. Nah, sendi putar ini adalah bila ujung tulang bergerak mengitari ujung tulang yang lain. Yang berikut adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini bila dua ujung tulang yang bergerak membentuk lekukan. Yang ketiga adalah sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan membungkuk. Yang berikut adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini apabila ujung yang satu membentuk bengkol atau kapsul seperti peluru yang masuk ke ujung lainnya dan membentuk cekungan. Yang berikut kita akan membahas tentang jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot yang pertama di sini adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini dia memiliki struktur yang sama dengan otot lurik, hanya serabutnya itu bercabang-cabang dan beranyam. Yang berikut adalah otot lurik. Nah, otot lurik itu disebut dengan otot rangka, artinya otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot yang bekerja di bawah kesadaran itu berarti otot yang bisa kita kendalikan, ya kan? Maksudnya kita bisa kendalikan seperti kita berlari. Nah, itu otot yang termasuk dalam otot bekerja di bawah kesadaran. Yang berikut adalah otot polos. Nah, otot polos ini disebut dengan otot tak sadar atau otot dalam yang tersusun dari sel-sel yang membentuk kumparan halus dan memiliki inti sel yang letaknya itu di tengah. Yang berikut adalah kita akan membahas jenis-jenis otot itu seperti
seperti yang sudah diketahui, otot lurik. Otot lurik itu adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi maksudnya di sini otot yang bisa kita lakukan secara sengaja atau bisa mengakibatkan lelah, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, bahwa bisa termasuk dalam contohnya itu seperti berlari. Nah, artinya dia bekerja diperintahkan oleh otak. Nah, bagaimana prinsip kerjanya otot di bawah kesadaran? Nah, dia bekerja di bawah kesadarannya itu karena dapat dikendalikan. Nah, itu adalah kunci utamanya. Jadi prinsip kerjanya otot di bawah kesadaran itu karena kita dapat kendalikan. Yang berikut, mengapa otot polos ini bekerja di luar kesadaran? Nah, karena dia memiliki kerja yang tidak mengikuti perintah otak. Jadi itu disebut dengan otot yang bekerja di luar kesadaran atau tak sadar. Yang berikut adalah otot jantung. Nah, mengapa disebut sebagai otot jantung? Dikarenakan gerakannya itu tidak sadar dan kemampuan kontraksinya itu lambat, namun tidak mudah lelah karena terdapat inti sel yang terletak di dalam sel. Yang berikut adalah gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama, gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot ini menyebabkan kelainan pada otot sangat beragam, mulai dari kelainan otot bawaan hingga pada gangguan sistem tubuh. Contohnya itu penyebab terjadinya kelainan pada otot itu seperti cedera atau kram. Yang berikut adalah dalam gangguan pada otot ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama atrofi, hipertrofi, dan juga tetanus. Nah, atrofi ini artinya hilangnya atau berkurangnya massa otot atau mengecil yang menyebabkan karena gangguan sinyal saraf ke otak. Yang berikut adalah hipertrofi. Nah, itu karena peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu, contohnya pada otot lengan atau pada otot paha. Yang berikut adalah tetanus. Nah, tetanus itu artinya penyakit yang serius di mana disebabkan oleh toksin, bakteri yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, yang menyebabkan kontraksi otot terutama pada rahang dan juga leher. Nah, tetanus ini dapat mengganggu pada sistem pernapasan. Yang berikut adalah gangguan pada sistem rangka. Nah, pada sistem rangka ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini berarti suatu keadaan yang terganggu baik secara fisik maupun oleh penyakit. Jadi contohnya itu pada aktivitas sehari-hari. Yang berikut adalah gangguan fisiologis. Nah, gangguan fisiologis ini yakni gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan tumbuhan, contohnya kondisi lingkungan yang sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan habitat asli yang menimbulkan gangguan fisiologis pada ataupun pada makhluk hidup lainnya seperti manusia. Yang berikut adalah gangguan persendian. Gangguan persendian ini bisa dilihat pada radang sendi yang disebabkan oleh timbunan kristal di persendian sehingga menyebabkan sakit. Yang berikut adalah gangguan tulang belakang. Jadi itu merupakan kelainan pada tulang yang mempengaruhi posisi atau kelengkungan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh. Jadi baik, yang berikut sebelum
Ibu memberikan tugas, Ibu sampaikan bahwa materi kita cukup sampai di sini. Namun Ibu akan memberikan tugas di akhir materi ini. Yang pertama, kalian jelaskan jenis-jenis otot pada manusia. Yang berikutnya, sebutkan gangguan pada sistem gerak manusia. Jadi baik, terima kasih. Materi kita cukup sampai di sini. Namun Ibu hanya berpesan, berani karena tahu, takut karena salah. Jadi Ibu mohon belajarlah dengan giat sehingga bisa sukses ke depan. Selamat pagi untuk kita semua.